Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulki Furkon, peserta PPG batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curup Bengkulu dengan NIM 2558150927. Dan saya adalah guru SKI di MTS Persiapan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi Khulafaur Rasyidin. Mohon saran dan masukan untuk proses pembelajaran saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita mulai. Mari kita berdoa dulu. Ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, nanti angkat tangan, saya panggil namanya, Afina Mutia Priyanto, Afradita Arrahmi, angkat tangannya yang tinggi. Anas Khairul Mustaqim, ya. Bella Dewanti Putri, Bintang Wima Cicarito, Dinda Mardiansyah, Doni Aditya. Tidak masuk? Kemana Doni? Sakit. Ya, bagi yang sakit, mari kita doakan biar cepat sembuh. Ya, terus selanjutnya Fahreza Fatihah, Fajri Vina Azizatul, Ilham Ali, Khairul Wiono, Mestiana Rahayu, Muhammad Aril, Muhammad Ilham, Nasya Askira, Natasha, Natania, Riana, Rika Nur, Rian Andika. Ya. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, kemarin kan kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa kemarin Khulafaur Rasyidin itu? Pemimpin pengganti setelah Nabi Muhammad wafat atau meninggal dunia. Nah, siapa yang tahu sekarang angkat tangan? Ada berapa Khulafaur Rasyidin itu? Fajri, 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Lainnya, yang kedua, ayo siapa yang tahu? Yang kedua, yang pertama ada Abu Bakar. 2, yuk, ayo, Umar bin Khattab. Terus 3, yuk, siapa bisa lagi yang ketiga Khulafaur Rasyidin? Ada Ali bin Abu Thalib. Keempat ada Utsman bin Affan. Nah, itu adalah 4 Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang semuanya dilihat ke depan ya. Ini ada materi tentang Khulafaur Rasyidin yang kita bahas kali ini. Nah, Khulafaur Rasyidin. Nah, ini sekarang ada pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama ada definisi Khulafaur Rasyidin. Nah, itu
Secara bahasa, istilah Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Yang pertama ada khulafa dan kedua ada Rasyidin. Nah, khulafa itu apa arti dari khulafa? Khulafa adalah pengganti atau pemimpin yang menggantikan posisi sebelumnya. Sementara itu Rasyidin adalah bentuk jamak dari Rasyid yang artinya orang yang diberi petunjuk. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ada beberapa pertanyaan. Nah, nanti setiap kelompok itu menjawab pertanyaan. Nih, saya bagi satu-satu. Setiap kelompok ya. Ya. Nah, nanti jawabannya ada di dalam itu di depan. Nah, itu pertanyaannya bisa dipelajari terlebih dahulu. Pertanyaan-pertanyaan itu didiskusikan dalam kelompok. Nah, itu nanti jawabannya semuanya ada di dalam slide PowerPoint ini ya. Nah, terus selanjutnya kita lanjutkan. Nah, yang kedua, secara istilah Khulafaur Rasyidin itu merujuk pada 4 khalifah pertama dalam Islam yang memimpin setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ya, seperti tadi yang terus, nah ada yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib. Itu 4 Khulafaur Rasyidin. Terus selanjutnya, nah ini siapa? Gambar siapa? Gambar siapa? Gambar khalifah siapa? Yang pertama tadi Abu Bakar As-Siddiq. Terus, nah ini biografinya. Nama lengkapnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah. Ya, itu nama lengkapnya. Terus gelarnya mendapat gelar As-Siddiq yang artinya yang membenarkan ya. Terus selanjutnya sahabat terdekat Nabi, khalifah pertama. Khalifah tadi apa? Pemimpin. Terus kita lanjutkan. Nah, sejarah singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, silakan dibaca sebentar. Sudah dibaca? Sudah. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ada khalifah kedua, yaitu khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terus khalifah yang ketiga ada Umar bin Khattab. Nah, ini nama lengkapnya siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Al-Khattab. Terus mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembeda antara yang hak dan yang batin. Terus selanjutnya dikenal dengan keadilan dan ketegasannya. Nah, jadi Umar bin Khattab itu dikenal dengan keadilannya. Beliau adil dalam memimpin, tidak membedakan. Terus selanjutnya khalifah kedua yang ditunjuk oleh Abu Bakar secara langsung.
Nah, ini silakan dibaca dan dimengerti terlebih dahulu. Nah, jadi itu ya anak-anak, itu tadi sejarah singkat dari Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kalian per kelompok, nah dipilih satu ketuanya. Satu ketua nanti yang tugasnya adalah untuk mempresentasikan, berdiri nanti mempresentasikan jawabannya dari kelompok masing-masing. Nah, di sini ada 4 kelompok. Kelompok pertama saya kasih nama kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Kedua kelompok Umar bin Khattab. Ketiga Utsman bin Affan. Kelompok keempat Ali bin Abi Thalib ya. Nah, dan sekarang silakan didiskusikan. Itu sudah ada soal didiskusikan satu kelompok. Kemarin sudah ada buku pegangan ya? Sudah? Siapa yang belum dapat buku pegangan? Buku pegangan, buku paket. Iki kok akeh men. Iki lain endi? Nah, ini satu. Materi tadi itu saya ambil dari buku pegangan ini. Nah, silakan dicari dan didiskusikan dan dijawab dari kelompoknya masing-masing. Nah, silakan didiskusikan ya. Nah, jadi kan itu soalnya ada berapa soal? 5. Ada 5 soal. Tadi sudah saya buatkan kelompok ya, nama-nama kelompoknya ya. Yang pertama tadi kelompok siapa? Abu Bakar. Nah, jadi menjawab soal nomor 1 tentang Abu Bakar. Terus kelompok 2 kelompok Umar bin Khattab. Jadi menjawab nomor 2. Terus dan nomor 5. Nomor 5 kan belum. Ayo dan dijawab sendiri-sendiri. Saya juga ingin tahu piye jawabannya kepala sekolahmu, pendapatmu. Ya. Dan piye? Sudah? Sudah? Belum? Ya, saya kasih waktu 2 menit lagi. Sudah semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah sekarang silakan
Mau diundi apa urut kelompoknya yang mempresentasikan? Urut. Urut dari kelompok 1 ya. Nah, silakan pemimpin mempresentasikan jawabannya. Sebutkan prestasi apa saja yang diraih atau dicapai oleh Khalifah Abu Bakar. Sebutkan prestasi yang apa saja yang diraih atau dicapai oleh Khalifah Abu Bakar. 1. Memerangi kaum murtad. 2. Mengimplementasi Al-Quran. 3. Memperluas wilayah Islam. 4. Menunjuk Umar bin Khattab sebagai Khalifah. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Apa itu yang dimaksud musyaf? Apa itu yang dimaksud mushaf? Ayo kelompok 1 silakan. Mushaf adalah bagian naskah Al-Quran yang bertulisan tangan. Nah, itu mushaf. Jadi jawabannya apa? Yang keras, ulangi sekali lagi. Bagian naskah Al-Quran yang bertulisan tangan. Nah, jadi mushaf itu adalah bagian Al-Quran yang ditulis tangan. Terus, sudah puas apa belum dengan jawabannya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita lanjutkan kelompok 2. Silakan pemimpin untuk mempresentasikan jawabannya. Sebutkan prestasi apa yang Simpan teril. sebutkan prestasi apa yang Ya. sebutkan prestasi apa saja yang diraih atau dicapai oleh Khalifah Umar bin Khattab. Perluasan wilayah Islam hingga Persia, Syam dan Mesir, pembentukan sistem administrasi dan pemerintahan, penetapan kalender hijrah. Dari pemimpin kita di madrasah ini, gaya kepemimpinan apa yang menunjukkan seperti halnya gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Menurut kami itu kepala sekolah adil dan tegas. Hal ini dapat dibuktikan bahwa beliau tidak pernah membeda-bedakan siswa, dan jika ada anak yang salah pasti beliau tegur dan tidak menghina kepadanya. Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Sudah, jadi sudah setuju ya dengan jawaban dari kelompok 2? Ada tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya dari kelompok 3, silakan mempresentasikan jawabannya. Sebutkan prestasi apa saja yang diraih atau dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan. A. Partisipasi mushaf Al-Quran. B. Renovasi masjid Nabawi. C. Pembentukan angkatan laut. D. Perluasan wilayah. Dari kepemimpinan kita di madrasah ini, kepala madrasah, gaya kepemimpinan apa yang menunjukkan ofisialnya gaya kepemimpinan dan Khulafaur Rasyidin. Menurut kami, gaya kepemimpinan adalah jaminan yang berbeda. Hal ini dapat ditunjukkan dalam setiap harinya, seperti jalan tempat dan lainnya. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terus silakan kelompok 4. Sebutkan prestasi apa saja yang diraih atau dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang kurang cakap. 2. Membenahi keuangan negara, Baitul Mal. 3. Memajukan bidang ilmu bahasa. 4. Bidang pembangunan. Dari pemimpin kita di madrasah ini, kepala madrasah, gaya kepemimpinan apa yang menunjukkan seperti halnya gaya kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Menurut kelompok kami, beliau mempunyai gaya kepemimpinan yang baik dan selalu mengajarkan anak muridnya untuk selalu mematuhi aturan yang ditetapkan. Sudah? Ada yang bertanya? Oh ya. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan Baitul Mal? Apa yang dimaksud dengan Baitul Mal? Silakan dijawab.
Kelompok 4. Baitul Mal adalah badan keuangan negara. Baitul Mal itu adalah badan keuangan negara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi itu ya, anak-anak. Tadi apa tadi pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Nah, jadi kesimpulannya Khulafaur Rasyidin tadi apa? Pemimpin pengganti Nabi Muhammad setelah wafat. Ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi itu. Terus kesimpulannya, jadi dengan kita mempelajari Khulafaur Rasyidin, itu apa kesimpulannya? Siapa yang bisa kesimpulannya? Dengan mempelajari Khulafaur Rasyidin, kesimpulannya agar kita kelak menjadi pemimpin yang tegas, bijaksana, jujur, dan lain-lain. Nah, sudah ya. Sudah cukup pelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mari kita ucapkan dulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, cukup sekian pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.